Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Segala puji bagi Allah. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan, waktu untuk bisa sejenak saja bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkhusyukkan hati kita tundukkan hati kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pembuktian bahwa kita adalah seorang hamba. Salam semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa mencurahkan, melimpahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada mimbar yang mulia ini khatib berpesan kepada kita semua, ayo kita mantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 7 hari yang lalu, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, banyak kesalahan-kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Pada hari ini kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita bertekad untuk 1 pekan yang akan datang, bertekad untuk mengisi hari-hari kita jam demi jam dari kehidupan kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, al-jum'atu minal jum'ah wal umratu minal umrah kafaratun bainahum. Dari Jumat ke Jumat, dari salat Jumat satu kepada salat Jumat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita. Wal umratu minal umrah kafaratun bainahuma. Dari 1 umroh kepada umroh yang berikutnya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita sudah memasuki penghujung di bulan Rajab. Bulan Rajab mengingatkan kepada kita tentang sesuatu yang begitu berat dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai pada akhirnya Allah memberikan undangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan hiburan, rekreasi, penyegaran. Tetapi di balik itu juga ada sebuah amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah untuk dilaksanakan oleh Rasulullah dan juga kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Al-Wasit lil Quran oleh Syekh At-Tawi dan juga ulama Syekh Ali Muhammad As-Salabi dalam sirahnya menjelaskan bahwa masa-masa sulit, masa-masa yang sangat berat dalam menjalankan perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di kurang lebih pada tahun ke-7 kenabian, banyak sekali cobaan yang Allah berikan, dimulai dari penolakan demi penolakan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ancaman untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, boikot selama 3 tahun lamanya. Rasulullah dan keluarganya diasingkan dalam sebuah limbah Syekh Abi Yusuf tanpa ada makanan, minuman, diboikot. Tidak ada perlengkapan yang ada selama 3 tahun lamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan Rasulullah dan para sahabat di lembah itu, di dalam mempertahankan kehidupannya itu memakan rerumputan berduri.
Bahkan di antara sahabat memanggang sendalnya yang terbuat dari kulit, kemudian dimakan. Menggambarkan bagaimana beratnya penyiksaan yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy kepada Rasulullah dan para sahabatnya beserta keluarganya. Lantaran karena Rasulullah SAW mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan Islam kepada masyarakat. Ditambah lagi, pada saat itu wafatnya paman yang dicintainya, yang senantiasa memberikan pembelaan. Abu Thalib wafat pada saat di mana Rasulullah SAW membutuhkan perlindungan sang paman dari ancaman teror, ancaman pembunuhan dari kaum musyrikin Quraisy. Pada saat yang sama juga istri Khadijah, Ummu Khadijah, juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu yang sama. Maka pada saat itu goncangan yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai dan menyayangi hambanya yang telah diutus menjadi nabi untuk mengabarkan kalimatul haq, mengajarkan Islam, agar supaya mereka semuanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi kemusyrikan. Karena itu dikatakan faja'at diyafahul Isra wal Mi'raj min ba'di dzalika takriman minallah wa tajdidan li'azimatihi wa sabatihi. Pada saat seperti itu Rasulullah SAW mengalami goncangan yang luar biasa, beratnya kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang Rasulullah melalui malaikat Jibril untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan Rasulullah penghormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya yang dicintainya, sekaligus juga wa tajdidan li'azimatihi wa sabatihi, dan juga untuk menyegarkan, menguatkan tekad dan juga keteguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melanjutkan dakwahnya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemahasucian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menggerakkan, memperjalankan hamba yang dicintainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berikan keberkahan di sekeliling daripada Masjidil Aqsa tersebut. Innahu huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar yang Maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dengan disebut istilah Isra dan Mi'raj.
bukan persoalan Isra dan Mi'rajnya, tetapi begitu besarnya kedudukan Isra dan Mi'raj di mata kaum muslimin itu karena dia menjadi sebuah sarana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita oleh-oleh yang amat istimewa. Kita semua, kata Rasulullah SAW, juga melaksanakan Mi'raj, bukan hanya Rasulullah. Rasulullah meninggalkan Mekah menuju Palestina, lalu kemudian naik ke langit yang disebut dengan Mi'raj. Tetapi kaum muslimin, kita semua orang-orang yang beriman juga melaksanakan Mi'raj ketika Rasulullah SAW mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Salat begitu besar, begitu penting, tidak boleh ditinggalkan. Semua ibadah Allah Subhanahu wa taala berikan rukhsah untuk tidak melaksanakannya. Puasa, boleh tidak berpuasa kalau dia uzur. Mengeluarkan zakat, boleh tidak mengeluarkan zakat apabila tidak ada yang bisa dizakatkan. Berangkat melaksanakan ibadah haji dan umroh, boleh tidak melaksanakan ibadah haji dan umroh kalau tidak ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tetapi sholat, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak sanggup kau berdiri, duduk. Kalau tidak sanggup kau duduk, berbaring. Kalau tidak sanggup kau berbaring dengan isyarat. Kalau tidak sanggup berwudu karena air, tangannya gatal, pakaiannya, tubuhnya, bertayamum. Di pesawat, di kendaraan manapun, cuaca, hujan, badai, apapun itu terjadi, salat adalah kewajiban bagi seorang beriman. Karena itu Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bainal 'abdi yaumal qiyamati as-shalah. Interogasi pertama yang diberikan kepada kita nanti di hari kiamat, tidak ada yang lain kecuali interogasi mengenai bagaimana sholat itu dilakukan. Bukan menanyakan bagaimana zakatnya, bagaimana puasanya, bagaimana hajinya, bagaimana yang lainnya. Sholat pertama kali. Apabila sholatnya oke-oke aja, yang lainnya insya Allah oke-oke aja. Tapi ketika sholat itu bermasalah, maka amalan-amalan yang lain yang menunjang sholat itu bakal bermasalah, bakal panjang urusannya. Kita menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita tidak bisa meloloskan sholat kita di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungan kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang kita terlalu acuh. Anak kita yang tidur di rumah, di kamar yang kita buatkan, kasur yang kita sediakan, makanan yang kita berikan, tidur di ruang AC, ruang biasa, mantap sekali tidur, nyenyak. Tapi urusan sholat kita tidak, kita acuh. Mestinya kita tidak rela rumah kita ditempati orang yang makan dari makan yang kita siapkan, pakaian yang kita belikan, rumah yang dia tempati, tapi dia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun itu adalah darah keturunan kita sendiri.
Tidak berarti kita harus galak menampar anak. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Perintahkan anakmu melaksanakan salat dan teruslah kalian bersabar. Bersabar memerintahkannya, melaksanakannya. Merintahkan anak untuk melaksanakan salat adalah kewajiban kita. Tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki keturunan yang melalaikan salat, dan ketika dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kenapa kamu tinggalkan salat?" Dia mengatakan, "Orang tua saya acuh tidak acuh terhadap diri saya, apakah saya salat atau tidak." Bagi kaum muslimin tidak ada istilah mengatakan dia sudah besar, dewasa, sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, dia mau sholat atau tidak, itu urusan dia. Tidak. Bagi orang beriman yang ingin Al-Qur'annya selamat bersama dengan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama bergandengan tangan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus keras memerintahkan keluarganya untuk mendirikan sholat. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan memberikan kesadaran kepada kita bahwa begitu salat itu berat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa radhiyallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Wa'alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'alna muqimas shalah, Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha 'azim li wa lakum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawwu sufufakum, saffu lurus dan rapat, fa inna taswiyatas sufuf min ta'amis shalah. Salat jami'ah rahimakumullah. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار بالسلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات رب
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.